Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan bahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas terkait dengan vertigo. Nah, sebetulnya apa sih itu vertigo, seperti apa gejalanya, penyebabnya, dan lain-lain. Akan kita bahas bersama dengan narasumber. Saya sudah hadir bersama kita di Eljon Medical Forum, Dr. Alfi Aulia. Halo Dr. Alfi, Salam kenal juga Mbak Cynthia. salam kenal juga dokter. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, walaupun agak bindeng nih. Lagi flu mungkin dok? Iya, tapi bukan COVID kok, tenang aja. Oke, terima kasih dokter hari ini sudah bergabung walaupun mungkin kondisinya sedang bindang, tapi mau sharing-sharing hari ini bersama sahabat Eljon. Dokter, kita akan bahas soal vertigo dan mungkin saya langsung masuk ke dalam pertanyaan ya dokter Alfi. Iya. Nah, sebetulnya apa itu vertigo ini dokter? Seperti apa gejalanya dok? Oke. Pasti teman-teman nih sering denger ya vertigo atau mungkin keluarganya atau orang tuanya nih sering ngeluh vertigo. Sebenarnya vertigo itu apa sih? Sebenarnya vertigo itu adalah bukan suatu penyakit tapi gejala yang ditimbulkan atas dasar suatu penyakit. Nah, vertigo itu biasanya memunculkan rasa pusing yang menimbulkan sensasi palsu. Maksudnya sensasi palsu itu apa? Jadi lingkungannya di sekitar mereka, di sekitar pasien itu seperti berputar, kayak naik komedi putar gitu kan. Dan biasanya disertai dengan gejala-gejala khas pada vertigo. Gejalanya apa aja sih dok? Nah, gejalanya itu biasanya pusing berputar, keringat dingin atau misalnya berkeringat lebih, mual muntah, telinga berdenging atau berdengung, bahasa medisnya itu tinnitus ya. Sama ada gerakan mata yang tidak disengaja. Itu nama bahasa medisnya nistagmus. Jadi kalau aku boleh sharing nih, misalnya kalau aku jaga UGD atau jaga klinik, ada keluhan pasien pusing berputar, muntah-muntah, terus telinganya berdenging, pucat, itu kita harus curiga ke arah vertigo gitu, Kak. Oh oke, baik. Jadi seperti apa sebutannya sebetulnya gejala ya dokter ya dari Nah, suatu penyakit. yang Eh, mendasarinya. Kalau ada yang bilang bahwa vertigo itu sakit kepala sebelah gitu dokter, itu gimana dok? Ya. Kalau sakit kepala sebelah kita sebutnya migrain ya. Nah, migrain Mm-mm. itu sebenarnya memberikan gejala vertigo juga, pusing Hmm. pusing berputar. Jadi sebenarnya yang menyebabkan si vertigonya itu adalah si migrainnya. Makanya disebut si migrain itu adalah gejala, bukan Hmm. diagnosa pasti dari vertigo. Biasanya ada penyakit yang mendasari gitu, Kak. Oke, baik. Oke, oke. Jadi kata kuncinya pusing berputar tadi ya dokter sensasi yang disebutkan. Nah, katanya dokter ada beberapa jenis vertigo nih dokter. Apa pembedanya dari kedua jenis ini dok? Hmm. Vertigo itu yang kita tahu tuh ada dua sebenarnya, yang vertigo perifer dan juga vertigo sentral. Namanya perifer, pasti perifer tuh di ujung-ujung ya, sentral itu pasti di tengah-tengah atau di sentralnya. Nah, cara membedakannya kalau yang perifer itu biasanya kan tadi aku bilang ya, vertigo itu adalah gejala yang ada dasarnya gitu ya. Nah, kalau yang vertigo perifer ini penyebabnya biasanya gangguan pada telinga di bagian dalam, Kak. Misalnya Hmm. ada penumpukan cairan, infeksi di telinga, kemudian gendang telinganya bermasalah. Pokoknya masalah-masalah di telinga bagian dalam itu ke arah vertigo perifer. Nah, kalau vertigo sentral, namanya sentral, pasti ada di kelainan di pusat atau di otak kita. Misalnya tumor otak, cedera di kepala, kemudian infeksi di kepala, stroke, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan otak. Jadi yang satu di telinga, yang satu di otak gitu, Kak. Untuk Hmm. membedakannya sebenarnya eh, mudahnya sih, kalau misalnya mudahnya itu biasanya yang perifer atau yang gangguan telinga itu biasanya lebih berat Kak dibandingkan yang sentral. Kemudian biasanya saat meringankan gejala dibandingkan yang sentral. Hal ini ada penyebabnya, biasanya itu lebih berbahaya dibandingkan yang perifer. Oke, baik. Kemudian dokter, untuk penyebabnya dokter, tadi kan dokter bilang bahwa ini adalah gejala gitu ya dokter ya. Nah, penyebab timbulnya ini entah itu mungkin dari penyakit apa atau kondisi yang seperti apa gitu yang menjadi faktor resikonya dok. Oke.
Sebenarnya tadi udah disebutin ya Hmm. penyakit-penyakit mendasarnya itu adalah yang kalau perifer itu ada masalah di telinganya, kemudian yang sentral di bagian otaknya atau di bagian sentralnya. Biasanya sih orang-orang yang mengalami vertigo, kalau boleh jujur nih, aku juga kadang-kadang sering mengalami vertigo. Hmm. Itu kalau misalnya perubahan posisi Kak, misalnya dari duduk atau tidur tiba-tiba berdiri, atau Hmm. misalnya yang sujud atau ruku tuh kalau yang lagi sholat terus tiba-tiba berdiri dengan cepat biasanya akan muncul gejala vertigo. Nah, itu Hmm. adalah gejala vertigo yang paling sering dinamakan BPPV atau benign paroxysmal vertigo yang jinak. Nah, itu yang paling sering kalau kita tiba-tiba berubah posisi, nunduk terus tiba-tiba berdiri atau Ya. misalnya tiba-tiba mendongak ke atas atau tiba-tiba nunduk atau tiba-tiba misalnya ada yang manggil, dok, tuh kita nengok langsung berputar itu biasanya pusing. Itu Hmm. adalah penyebab vertigo yang paling sering dan yang paling common ya, yaitu Hmm. perubahan posisi kepala dalam waktu tiba-tiba dan cepat. Itu Kak. Hmm. Oke. Tapi ada apa nggak? Apa maksudnya? Mungkin ada penyebab tertentu orang ketika dia duduk berdiri itu bisa vertigo gitu, dokter. Maksud saya entah itu dia mungkin sedang dalam keadaan lemah, tidak makan, lemes atau apa dokter yang menyebabkan? Kan mungkin ada juga orang yang perubahan posisi tersebut dia tidak merasakan vertigo dan gitu ya dokter. Gimana dok? Betul. Biasanya orang-orang yang vertigo itu punya riwayat vertigo sebelumnya ya. Jadi nggak semua orang yang tiba duduk terus tiba-tiba berdiri pusing vertigo gitu enggak. Yang pertama dia biasanya ada riwayat vertigo pada keluarga. Sama yang kedua kelelahan, kurang tidur, tensi darah rendah, hipertensi, pokoknya tensi darah yang tidak normal bisa terlampau tinggi atau misalnya terlalu rendah pun bisa menimbulkan gejala vertigo. Kan nggak semua orang habis tiba-tiba duduk berdiri tiba-tiba pusing enggak kan? Mm-mm. Hanya orang-orang tertentu aja gitu Kak. Ada Oke. faktor-faktor. Kalau stres dokter katanya bisa mempengaruhi gangguan keseimbangan ya akhirnya vertigo gitu. Benar nggak sih dok? Kalau dibilang seperti itu sih sebenarnya bisa, tapi memang nggak semua stres tiba-tiba vertigo. Tapi iya sih kalau orang stres, aduh kok kepala gue pusing banget gitu ya, karena mikirin kerjaan mungkin gitu ya. Sebenarnya bisa. Jadi itu ada, kalau misalnya bahasa gampangnya tuh ada apa ya, penumpukan hormon stres di dalam otak sehingga menimbulkan gejala pusing dan vertigo itu bisa Kak. Mm-mm. Oke. Oke. Nah, dokter sebetulnya vertigo ini gejala yang berbahaya nggak sih dokter? Kita harus tahu dulu ya penyebab vertigonya ini apa. Kalau misalnya memang tadi yang aku bilang vertigo sentral penyebabnya tumor otak atau cedera kepala, itu tentu menjadi hal yang serius. Tapi kalau misalnya karena yang tadi aku bilang juga perubahan kepala tiba-tiba nengok, tiba-tiba menengadah itu sebenarnya sih bukan sesuatu yang serius ya. Jadi kita harus tahu dulu nih tergantung gejala penyebab, sorry, tergantung penyakit utama yang mendasari si vertigo ini apa. Kalau memang masalah di otak tentu itu menjadi hal yang serius, Kak. Gitu. Oke. Ada juga dokter yang bilang katanya vertigo itu hal yang normal karena efek penuaan gitu dokter. Gimana dok? Iya. Iya, memang kalau misalnya bertambah usia, ya namanya usia ya, semakin berkurang juga fungsi organ dan juga fungsi-fungsi tubuh yang lainnya. Ya, benar. Jadi faktor resiko seseorang mengalami vertigo itu biasanya di atas 50 tahun. Jadi ini buat teman-teman yang udah menuju ke arah sana, patut waspada juga sih, karena memang bisa menjadi faktor resiko terjadinya vertigo di atas 50 tahun. Gitu. Tapi Oke. semua semua usia bisa sih terkena vertigo gitu. Oke. Oke, Apalagi dokter tanggal tua ya. Kenapa, dokter? Apalagi kalau tanggal tua. Itu beda lagi ya, dokter ya, vertigo penyebabnya kayaknya kanker itu, kantong kering. Iya, betul. Sahabat Eljon, tadi kita sudah tahu ya vertigo itu gejalanya seperti apa, kemudian penyebabnya, faktor resiko, dan lain-lain. Tapi jangan kemana-mana, kita akan bahas lagi bagaimana pengobatan dan juga cara mencegah vertigo. Tetap di Eljon Medical Forum. Halo Sobat Eljon semuanya, gimana? Kalian sudah nonton videonya kan? Saya Cikita Febrilia Gevani Tanati, Putri Pariwisata Indonesia Papua Barat 2022 mau mengajak kalian semua, jangan lupa subscribe,
YouTube Eljon dan juga tekan tombol notifikasi untuk mengetahui updatean terbaru dari Eljon dan juga dibagiin serta membagikan komentar-komentar yang positif tentunya. Terima kasih.